Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Sulistiawati, NIM A01320011 akan menjelaskan mengenai aplikasi Odoo. Nah, di Odoo sendiri ini ada beberapa macam modul. Nah, di sini saya mendownload ada 10 modul. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama di pengaturan. Nah, di pengaturan umum ini ada pengguna user. Ini terus kalian juga bisa invite user, tinggal kalian enter email address-nya, terus nanti akan ada email yang masuk ke user yang diundang. Untuk perusahaan, nah ini merupakan info tentang perusahaan, bisa kita update infonya. Sebelumnya kita bisa ngisi dulu. Nah, untuk update infonya, contohnya yaitu ini ada PT Furnitur Indi Furnitur Sejahtera. Terus di sini nama perusahaan, di sini logo dari perusahaan Anda. Terus di sini merupakan identitas dari perusahaan, mulai dari alamat, telepon, email, situs web, PPN, company registry, dan mata uang yang digunakan. Nah, setelah kalian buat ini, jangan lupa untuk disimpan. Terus kita kembali lagi ke pengaturan umum. Nah, selain mengenai pengguna dan perusahaan, di sini pengaturan juga ada pengaturan bahasa. Ini pilihan bahasa yang dipilih. Nanti kalian bisa tambah di language ini, bisa kalian pilih sesuai dengan bahasa yang digunakan. Terus ada dokumen bisnisnya. Terus ada statistik. Terus ada kontaknya, terus ada diskusi. Terus ada permission. Ini ada hak akses standar, password reset, customer akun. Bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Ada satuan, terus ada integrasi juga. Ada deliver tools, terus ada. Nah, itu di menu pengaturan umum. Selanjutnya, kita masuk lagi ke menu diskusi, modul diskusi. Nah, di modul diskusi ini, fungsi utamanya yaitu untuk membuat pesan. Nah, pesan ini bisa kalian gunakan untuk pesan di antara admin yang ada di sini, ataupun ini contohnya di umum, atau aplikasi Odoo buatnya. Nah, ini bisa kalian tulis pesannya. Nah, ini contoh dari pesan. Terus untuk pesannya sendiri, kalian bisa kalian bintangi, dan ada juga riwayat dari pesan itu. Nah, untuk Odoo ini pesan dari sistem Odoo-nya. Selanjutnya, ini fungsi diskusi ini lebih ke kayak fungsi umum dari pesan-pesan yang diskusi kita gitu. Nah, setelah ke modul diskusi, kita masuk ke modul aplikasi. Nah, untuk modul aplikasi sendiri ini, fungsi utamanya yaitu mengelola aplikasi yang ada di Odoo. Kalian bisa install ataupun bisa menguninstall modul-modul yang akan kalian gunakan. Nah, ini fungsi utamanya. Ini kalau kalian mau install, tinggal pencet install.
Terus jika kalian mau uninstall, maka kalian bisa klik sebelah kiri ini, terus bisa kalian klik yang sudah terpasang. Terus kalian klik di bongkar. Nah, nanti tinggal kalian uninstall aplikasi tersebut. Nah, kita lanjut ke modul selanjutnya. Setelah aplikasi, kita masuk ke produksi. Nah, di produksi sendiri ini bisa untuk menambahkan produk-produk yang kalian jual di e-commerce kalian ataupun di web kalian. Nah, ini contohnya kita buat produknya. Nah, ini merupakan daftar dari produk yang kita jual. Ada rak bunga, ada sofa, dan lainnya. Di sini juga ada keterangan harganya, terus ada keterangan unit yang kita jual ataupun yang stok yang kita punya. Untuk membuat produk ini bisa kalian klik buat. Terus kalian isi nama produknya, contohnya yaitu kita buat sofa ya. Sofa Kintia. Produknya sesuaiin ini. Ini bisa jika produk yang konsumsi kalian pilih konsumsi, jika jasa pilih jasa, dan jika tidak maka kalian pilih storable produk sesuai dengan produk kalian. Terus bisa kalian klik kategorinya. Ini bisa sofa. Jika belum ada maka kalian bisa buat kategori yang baru, tinggal kalian ketik. Referensi internal ini memudahkan kita untuk mencarinya. Contoh Nah, ini bisa kalian isi barcode juga. Terus harga jualnya, contohnya nah, ini ada pajak pelanggan, pajak yang akan kita kenakan ke pelanggan. Bisa kalian ganti ataupun bisa kalian hapus sesuai kemauan kalian. Nah, contohnya sini saya mau ngasih pajaknya 5% aja. Terus modal kalian per unitnya berapa untuk membeli produk kalian. Contohnya 8.800.000. Ini satuannya, kalian bisa pilih sesuai dengan produk kalian. Ada unit, ada jam, ada hari, sesuai dengan dan kalian. Terus ini juga status pembeliannya juga kalian isi sesuai dengan satuan produk kalian. Terus ini kita isi dengan foto dari produk kita. Tinggal kalian isi. Nah, sudah masuk fotonya. Terus kalian juga bisa kasih catatan internal. Ini untuk internal Anda. Terus setelah itu kita masuk ke ini. Ininya juga di menu penjualan ini ada penagihan. Penagihan itu akan kalian berikan saat dijual, jumlah dipesan ataupun jumlah yang dikirim itu sesuai dengan kalian. Sales deskripsi, ini deskripsi dari produk kalian. Contohnya
Nah, ini merupakan deskripsi dari produk kalian. Terus ini ada e-commerce. Ini e-commerce, jika kalian mempunyai e-commerce bisa kalian masukin di sini. Bisa tambahin medianya. Terus di menu pembelian. Nah, ini tagihan ke pemasoknya. Ini pajaknya mau berapa ataupun bisa kalian ganti. Nah, terus ini kebijakan kontrolnya ketika jumlah yang dipesan atau jumlah yang diterima. Deskripsi pembeliannya juga bisa kalian tambahin di sini. Terus di stok pembelian, nah ini operasi rutenya kalian itu beli atau produksi sendiri produk yang kalian jual. Terus ini ada logistiknya, penanggung jawabnya siapa, terus beratnya berapa, contohnya. Terus volumenya berapa, dan produksinya berapa, kalian bisa isi sesuai dengan produk kalian. Nah, di sini juga ada deskripsi order pengirimnya. Contoh, nah, terus ada description for the shape. Ini bisa kalian isi. Setelah itu kita simpan. Sebelumnya kita update kuantitinya dulu. Ini jumlah yang kita jual, yang akan kita jual. Misalnya kita punya stoknya 40, kita terapkan. Terus jangan lupa kita publish di web. Nah, terus setelah kita publish agar bisa dilihat oleh user, setelah kita simpan. Habis kita simpan, kita lihat lagi di produk ini. Kita cek hasilnya. Nah, ini sudah masuk yang tadi kita buat, sofa Kintia. Setelah ke produksi, kita masuk ke pembelian. Ini merupakan kayak gambaran dari hasil kita, pembelian kita, dan contohnya permintaan penawarannya. Nah, ada referensinya, terus ada pemasoknya. Ini untuk pembelian dari pemasok ya. Terus ini ada broadcast representatifnya, terus ada deadline-nya, aktivitas berikutnya, terus ada dokumen sumbernya, ada total dan status. Nah, statusnya ini bisa kita lihat itu order pembeliannya udah, order pembelian. Nah, ini bisa kita lihat. Terus ini ada jumlah dari semua yang masuk. Terus ini ada keterangan satu dikirim, ada yang menunggu dan ada yang terlambat. Ini bisa kita kontrol di sini, bisa kita lihat. Nah, untuk di pembeliannya, contohnya kita mau buat pembelian di order pembelian. Nah, bisa kita buat. Ini kita contohnya mau beli di pemasok dari produk kita.
kita bisa tulis nama pemasoknya. Mariana. Kita klik, terus referensinya bisa kita tulis referensinya. Ini order deadline-nya bisa kalian sesuaiin. Ini sesuaiin dengan kalian, terus ada resep date-nya. Contohnya kita masukin. Terus kalian bisa juga minta konfirmasi. Nah, konfirmasinya ini bisa kalian tulis berapa hari sebelumnya. Maksudnya kita masukin ke 2 hari sebelumnya. Terus kita pilih produknya. Bisa kalian pilih kuantitasnya, jumlahnya. Contohnya 5. Terus kita enter. Nah, maka akan ke jumlah di sini. Ada jumlah sebelum pajaknya 18 juta, terus pajaknya 0 karena tidak ada pajaknya. Totalnya jadi 18 juta. Nah, setelah itu kita bisa konfirmasi order kita. Ini udah berubah jadi satu penerimaan kan. Ini bisa kan pilih, bisa kirim melalui email atau create bill-nya, pembayarannya, atau bisa kalian batalin atau bisa kalian kunci. Nah, di sini saya mau ke terima produk. Sebagai contoh aja, kita di sini menjadi admin, terus kita bisa validasi kalau udah benar. Kita validasi. Nah, sudah selesai. Ini kalian juga bisa buat returnya. Ini balik transfer. Nah, ini bisa kalian lihat returnya. Oh ya, ini juga ada keterangan statusnya menunggu operasi lain. Transfer dibuat. Sudah. Kita validasi lagi. Ini ada keterangan segera transfer. Ini merupakan keterangan kita untuk mentransfernya. Setelah di order produk, kita dimasuk ke order penawaran. Nah, ini ada order penawarannya. Nah, kita masuk ke penjualan. Nah, jadi dari sistem-sistem modul ini juga ada kaitannya di sini. Nah, di sini juga kita tetap bisa melakukan, contohnya kita mau melakukan order penawaran, yaitu ada order masuk ke kita. Nah, ini bisa kalian tulis pelanggannya siapa, mana, terus alamat fakturnya, Jepara, kalian isi, terus expiration-nya berapa hari, ini bisa kalian isi sesuai dengan ketentuan, ataupun tidak. Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Terus pembayarannya bisa kalian tulis ini, ada kontan 15 hari, 21 hari, atau berapa.
expressionnya jika tidak ada bisa kalian tidak ada ya. Terus setelah itu kita ke produknya, produk yang akan dibelinya. Sovarania, contoh kuantitasnya 1. Nah, di sini ada deskripsi produknya juga, ada kuantitas, ada satuan, ada harga satuan, ada pajak, dan ada subtotal yang dikenakan. Dan ada keterangannya. Setelah itu tinggal kita konfirmasi. Kalian bisa buat faktur juga. Ini bisa buat fakturnya ada regular invoice dan payment, ataupun dengan payment jumlah tetap. Nah, ini fakturnya dari pembelian. Nah, ini udah masuk ke satu pengiriman dan satu faktur, terus tinggal kita simpan. Terus kita masuk ke penjualan tim. Nah, ini merupakan laporan dari penjualan timnya. Nah, ini ada analisa penjualannya. Ini timnya contoh Eropa. Ini ada satu order siap difakturkan, terus ada situs webnya, ada satu penawaran. Ini ada jumlahnya. Terus setelah kita lihat pelanggannya juga bisa. Ini contoh pelanggannya ada Hanisa, Tasya, Yana. Sudah, terus ini juga ada siap difakturkan. Ini orderan yang sudah siap difakturkan. Jadi kita bisa melihatnya. Terus upsell. Belum ada. Terus ini produknya. Ini laporan dari penjualannya. Kita bisa lihat laporan penjualannya. Nah, ini laporan penjualan yang masuk ke kita. Ini total sales, terus ada forward date confirm, ada total sebelum pajaknya, terus ada berapa orderannya, berapa customernya, terus ada lens, terus ada average ordernya, ada data-data yang masuk ke kita. Nah, ini jumlahnya. Nah, setelah ke penjualan, kita masuk ke penagihan. Ini contohnya penagihan yang ditagih tadi. Jadi ini fakturnya yang masuk, yang kita buat tadi fakturnya ini. Ini ada nomornya, terus ada pelanggannya, tanggal fakturnya, batas waktunya, tax number, aktivitas berikutnya, tax enclosed, total, status, dan payment status. Ini status pembayarannya belum lunas. Tadi ini contoh yang kita buat pembelian. Nah, jadi penagihan ini isinya pembayaran-pembayaran yang masuk ke kita, yang belum masuk, yang belum dilunasi oleh pembeli. Nah, setelah ke pembelian, kita masuk ke stok persediaan. Nah, di stok persediaan ini isinya adalah pelaporan jumlah dari penerimaan kita, terus ada order pengiriman yang kita lakukan, ada manufacturing. Nah, ini ada kejelasannya, ada penerimaannya berapa, ada ini 1 proses, terus 2 proses, dan 0 proses. Nah, ketika kita jadi admin, bisa melakukan edit-edit dari modul-modul yang ada di sini. Jadi kalian bisa
bisa isi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan Anda. Nah, setelah dari modul sini, setelah kita menjadi admin, kita akan memperagakan sebagai usernya. User pertama kita masuk ke login dulu ke alamatnya. Nah, isi alamat dari email kita. Nah, setelah kita masuk ke setelah kita masuk ke alamat kita login. Nah, ketika kita login ini masuknya kita akan masuk ke beranda dari toko perusahaannya. Nah, di sini contohnya kita sebagai user ya. Kita bisa lihat berandanya. Nih. Beranda dari Indifurniture. Contohnya kita mau beli produknya. Ini ada produknya sofa Mandala, Rania. Ada tentang dari PT-nya. Ada kontaknya. Nah, sini saya akan masuk ke shopping now, mau membeli produknya. Nah, contoh produknya ini. Contohnya saya mau membeli ini. Bisa kita klik. Bisa kalian beli ini. Jika kalian mau beli, contohnya membeli satu. Nah, bisa kalian lihat dulu deskripsinya, terus ada syarat dan ketentuannya. 30 hari garansi uang kembali. Terus pengirimnya 2-3 hari. Terus kalau sudah kalian yakin, kalian tinggal tambahin ke card-nya, ke keranjang kalian. Nah, kita proses check out. Ketika kalian sudah yakin, tinggal kalian, nah ini ketika kalian punya promo kodenya, bisa kalian masukin, terus bisa kalian check out. Setelah kalian check out, selanjutnya kalian bisa tulis bayar sekarang. Nah, ini orderannya. Ini tagihannya. Terus ada keterangannya, kalian bisa mengirimnya lewat ini. Nah, ini total dari pembelian kalian. Terus setelah itu sudah berhasil check out. Nah, tinggal kalian bisa nunggu produk kalian terkirimkan setelah ditransfer. Nah, tadi kita masuknya ke toko ya. Ini di menu toko. Nah, kalau itu di menu toko, di sini selanjutnya di sini juga kalian juga bisa mau cari nih, diurutkan dari yang harga termurah. Nah, ini bisa kalian lihat. Contohnya, terus bisa kalian susun dari harga termahal atau dari namanya. Nah,
kalian sebagai user juga bisa melakukan helpdesk di sini karena disediain helpdesk. Nah, ini bisa kalian tulis nama kalian, contohnya Tono Suparto. Terus alamat email kalian, terus subjek kalian, deskripsinya mau kalian apa. Ini merupakan pesan yang akan kalian kirim ke penjualnya. Helpdesk ini merupakan menu yang bisa kalian buat untuk berbagai masalah yang kalian temui di web ataupun di toko ini. Bisa kalian kasih filenya. Nah, ini contohnya kalau ini saya mau laporan. Nah, kalian kalau ada permasalahan ataupun ada masalah, kalian bisa juga masukin ke hubnya. Jadi nanti bisa masuk ke pemilik dari web ini. Tinggal kalian submit. Nah, ini jadi hub kalian sudah masuk ke timnya. Terus setelah ke menu help, kita masuk ke menu kontak kami. Ini ketika kalian mau mengkontak dari pemilik toko ini. Nah, ini bisa kalian tulis namanya, nama kalian, terus numbernya, terus email kalian. Terus company-nya bisa kalian tulis kalau kalian kerja di perusahaan, subjeknya sesuai kebutuhan kalian. Terus question-nya nah, di sini kalian juga bisa lihat identitas dari perusahaannya. Terus setelah kalian isi ini, bisa kalian serahkan. Nah, jadi pesan kalian sudah masuk ke pemilik dari web ini atau dari toko ini. Nah, itulah cara penggunaan user ketika kalian akan masuk ke web dan kalian mau belanja. Ataupun kalian bisa menghubungi dari pemilik toko online tersebut. Nah, itulah aplikasi penggunaan Odoo dari admin dan user. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.